Assalamualaikum Bu Yuli. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Iya, sehat. Baik, Bu Yuli, kita sudah masuk lagi ke PI2. Alhamdulillah kita sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ya kita yang masuk menjadi PI ini. Dan alhamdulillah berjalannya waktu nanti setelah PI2 ini nanti kita juga akan ketemu lagi di kota 2. Baik, gimana ini di sekolahan aman ya? Selama belajar daring ini sekolah sama tugas-tugas aman? Alhamdulillah masih aman walaupun di awal ajaran baru saya yang agak keteteran Begitu. karena apa itu kemarin double kelas Bu, teman bimtek, jadi saya harus merangkap 2 kelas dan mungkin yang baru bisa melaksanakan itu sore. Biasanya siang kelas mikir sedih. Nah sekarang sore habis maghrib baru bisa menggunakan sih. Tapi aman aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Tepat waktu. Karena ada dudet itu ya. Iya. Baik, Bu Yul, untuk pendampingan 2 kita ini nanti tema pendampingan kita adalah perubahan paradigma untuk pemimpin pembelajaran. Kemudian ada pun fokus pendampingan kita pada hari ini nanti yang pertama adalah tentang diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah dengan mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokasi 1 kemarin. Kemudian mengkomunikasikan visi dan tata cara perubahan ke kepala sekolah dan juga kepada warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Nah ini nanti rencananya kan kita akan melakukan kegiatan diskusi pun. Ini gimana? Persiapannya sudah aman ya? Aman insyaallah. Sudah mendiskusikan ya. Karena nanti kita akan ketemu sama teman-teman guru, kepala sekolah, anak-anak juga kan nanti ya. Oke. Ini gimana untuk komunitas praktisinya di sekolah gimana? Untuk komunitas praktisi kita sudah terbentuk dari awal Januari 2024. Jadi dimulai dari pimpinan yang mengumpulkan kami setiap jam pembelajaran sudah selesai. Jadi kita mengerjakannya di siang hari setelah di atas pukul 12:30 jam 1 kita kan 12 selesai, kayak sebentar kita sejenak lah tukar pikiran, pengisian bersama-sama di ruang kantor dengan SID dipimpin oleh Bumi. Kemudian kita mengerjakan sama-sama yang palingan itu sampai selesai hari itu. Jadi tugasnya bulan ini misalkan harus diselesaikan 1 hari dan selalu dipantau sama Ibu KS untuk apakah sudah, apakah belum. Jadi kalau yang belum misalkan hari ini tidak bisa mengikuti, besoknya harus mengejar ketinggalan temannya. Mungkin boleh bertanya langsung kepada Ibu KS sendiri atau bertanya kepada teman. Artinya sudah ini ya, support system di lembaga Tanjung di Jogo 1 ini sudah bagus sendiri. Alhamdulillah. Itu setiap bulan ya Bu? Setiap bulan, ini kadang kami awal bulan atau minggu kedua. Alhamdulillah. Berarti ini salah satu bentuk dukungan dari teman-teman juga ya? Juga kepala sekolah pastinya. Oke. Terus yang Jenna rasakan selama ini itu ada tantangannya enggak? Tantangan dalam hal? Untuk memfasilitasi kegiatan diskusi itu tadi. Untuk memfasilitasi diskusi tidak, alhamdulillah teman-teman di sini tuh sambutannya baik. Apabila kami memerlukan bantuan apapun itu pasti mau membantu. Jadi misalkan kayak nanti kalau kita diskusi, saya minta yang punya waktu longgar, waktu pelajaran mata. Kemudian pada waktu kalau pengerjaan, kalau ada teman yang biasanya kan ada di sini ada yang sudah sepuh, itu juga tetap mau belajar, bertanya kepada yang muda. Jadi duduknya kadang jajar sama yang muda yang bisa. Jadi tidak tolong kerjakan tidak, tapi tetap mau belajar walaupun kami harus memandu pelan-pelan. Artinya tidak ada jarak nih antara yang senior sama kita ini. Oke, alhamdulillah. Terus ini dengan adanya hal tersebut pun apa sih rencana jenengan agar pendidikan jenengan nanti programnya ke depan bisa berjalan lancar? Mungkin ada tips atau trik jenengan untuk mensiasati tugas pokok dengan tugas di pendidikan itu ada nggak? Ada, tentu saja tetap ada. Kalau saya karena sekarang malah adaptasi dari kelas atas ke kelas bawah gitu. Kalau sekarang itu tenaganya udah pulang sekolah itu nggak seperti kemarin masih sisa. Kalau sekarang pulang sekolah sudah mau habis. Porsir gitu.
orang, apalagi di awal pembelajaran saya mengkondisikan anak-anak perubahannya dari TK ke SD itu kan saya harus sering mengeluarkan suara saya sekarang. Dan itu saya mengerjakannya, saya membuat jadwal tentunya agar pekerjaan saya yang di sekolah tidak terganggu dan pekerjaan saya di guru penggerak juga tidak terganggu. Mungkin saya mencentang kalau sudah selesai atau yang belum segera saya kerjakan. Mungkin kadang sambil menunggu teman kelas atas yang pulang saya nyicil di kantor. Kerjakan dulu ya. Nanti kalau kita sudah selesai semua baru saya berpulang seperti itu. Memang ada kelebihan, keuntungannya gitu ya di kelas bawah ya. Baik, Bun, ini modul 1.4 ya sekarang ya? Oke. Ini sudah selesai aksi nyata, koneksi antar materi di modul 1.1, 1.2, 1.3? Alhamdulillah sampai semua ini. Saya takutnya yaitu loh, tersentuh dengan dia kalau udah segera diselesaikan. Betul, nanti tugasnya numpuk-numpuk. Dan memang di LMS itu ada due-date-nya juga. Ya, alhamdulillah. Tidak sampai dapat surat cinta dari Bapak Kasih gitu ya. Gak sampai dijawab sama Pak Wasilnya. Oke. Gimana ini dengan hasil belajar pembinaan secara daring selama 2 bulan terakhir ini, ada dampaknya ke anak-anak yang sudah nanti implementasikan ke anak? Kalau untuk saya tentu ada dampaknya. Jadi di situ itu saya semakin termotivasi kan kemarin dari pembelajaran yang kemudian apa itu mempelajari 1.2 mulai dari peran. Paling enggak saya itu harus menerapkan hal tersebut. Jadi tak pengen tak praktekkan. Jadi nanti responnya anak bagaimana. Kemudian kalau di modul 1.3 karena tentang visi perubahan masih tetap saya gabungkan. Jadi dari kebutuhannya anak-anak itu apa dengan yang tersedia di sekolah apa saya jadikan satu. Jadi saya itu banyak mengambil pelajaran. Tentu saja dari masing-masing teman, kemudian waktu sharing itu kan banyak sekali yang mungkin dapat saya comot, saya ambil untuk saya tiru di lembaga saya. ATM gitu ya? Gitu. Itu penting. Oke. Artinya alhamdulillah tidak ada kendala yang begitu berarti gitu ya. Mungkin kalaupun ada hal kecil yang ada permasalahan kecil bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Oke Bun, lanjut ke berikutnya untuk rencana perintis komunitas praktisi di sekolah penjenengan gimana? Bisa diceritakan? Kalau untuk komunitas ini selanjutnya dulu teman-teman kemarin kan karena pertemuannya 1 bulan sekali itu karena melihat hasil pembelajaran dari teman, biasanya teman itu sama seperti anak-anak, kalau temannya pembelajarannya asyik menyenangkan itu pengen mengikuti. Jadi mereka itu untuk ke situ tuh juga pengen belajar, jadi pengen belajar tanpa pengen belajar mengisi RHK-nya sendiri, dan itu kami kadang menyempatkan waktu berkumpul. Walaupun hanya diskusi ringan, walaupun ada atau tidak ada ibu bapak KS, jadi kita itu pengen lagi kumpul paling tidak 1 bulan ditambah gitu loh. Jadi mengerjakannya sama-sama itu kan lebih enak daripada sendiri, lebih ringan gitu ya, sama-sama gitu. Motivasi teman-temannya itu loh ya. Sebagai motivasi kita. Oke. Kemudian dukungan awal dari teman-teman tuh artinya bagus nih. Alhamdulillah kalau teman-teman mendukung. Buktinya untuk yang selanjutnya banyak yang segera untuk ikut guru penggerak. Iya. Kemarin ada Umi dari kepala sekolah sendiri, ada Pak Nur, ada Bu, jadi di angkatan 9 ya, apa 7 ya? Pak Nur 7 angkatan 7. Angkatan 9? Tidak ada. Terus ini Kembali ke angkatan 11, 12 sama yang nanti. Ada. Menunggu dulu. Kemudian tantangannya yang jenengan rasakan ada nggak Bun untuk merintis komunitas praktisi ini? Kalau komunitas praktisi mungkin waktu teman-teman, karena pulang sekolah kadang ada teman yang punya kesibukan lain, jadi ada yang ngelesi ya. Jadi ngelesi karena kita itu kan tidak boleh mengganggu jam pelajaran ya Bu. Jadi kalau kewajiban kita penuhi dulu, komunitas praktisi dilaksanakan di luar pembelajaran sekolah. Nah seperti Bapak Ibu guru ada yang memiliki kendala waktu, itu nanti mungkin beliaunya ketinggalan dan harus mengejar ketinggalan itu besoknya. Jadi mungkin bisa tanya langsung ke teman, kemarin sudah kerjaan apa gitu. Artinya memang kita harus menjalin komunikasi gitu ya. Kemudian ini berarti sudah mulai jenengan rintis ini ya? Alhamdulillah sudah. Bagus, alhamdulillah.
Ini yang jenengan dapatkan dari komunitas praktisi khususnya di lembaga sekolah ini apa Bu? Kalau yang saya dapatkan mungkin antusias teman-teman. Semangatnya gitu ya. Kemarin karena kita itu kan sebagai guru juga dituntut oleh apa itu kita juga harus mengerjakan Betul. ya apa gitu. Kalau temannya sudah mengerjakan kita itu pengen ikut gitu loh Bu. Betul. Jadi kalau yang ini di program sama Ibu KS juga kita apa itu mengerjakan aksi nyata di pelatihan topik. Betul. Nah dari situ yang di sini yang sudah kan ada saya sama Pak Arif. Jadi teman-teman itu ikut belajar juga dan ikut oh iya saya Melu-melu mau gitu ya. walaupun sekedar pertamanya itu melu-melu tapi nanti kan paling tidak mereka juga mau mengerjakan. Betul. Oke, alhamdulillah berarti artinya di lembaga pendidikan ini sudah mulai merintis komunitas praktisi dan sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dan support system dari teman-teman kayaknya luar biasa ini ya. Terutama dari kepala sekolah sendiri yang terus selalu memberikan dukungan ke putra-putrinya gitu ya. Mungkin alhamdulillah ini sudah cukup untuk saya menjadi dan juga kita berbagi praktik baik di hari ini di PI2 hari ini. Semoga nanti harapannya ke depan ada beberapa strategi perencanaan yang mungkin bisa semakin menginovasi kita untuk ke depannya. Terus saya minta satu umpan balik dari penjelasan dari kegiatan kita PI2 ini nanti. Dari kegiatan ini untuk PI2 mungkin kalau dari saya pribadi apa itu tentang visi itu memang perlu kita duduk bersama untuk merumuskan kami melihat dari potensi murid yang ada kemudian keadaan sekolah kita jadi tetap harus kolaborasi setelah itu kita rencananya itu diterapkan jadi kita mensosialisasikan kemudian apa itu selain itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari lalu setelah itu di akhir mungkin kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dan tadi saya amati juga alhamdulillah Bu itu sudah pandai dalam mengelola kalimat, dalam menyampaikan ke teman-teman, anak-anak gitu ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini tadi kita sudah berjalan dengan lancar dan semoga nanti harapannya kita bisa lebih baik lagi gitu khususnya ke anak-anak juga, rekan sejawat dan tentunya di LMS ini ada beberapa tugas-tugas yang sudah menanti ke depannya. Banyak ini Betul. kita 4 navigasinya ternyata 1 sampai las-lasan 17 sama berapa ya kemarin? ya Allah udah habis-habis. Nah itu yang nantinya akan membuat kita belajar untuk mengelola waktu. Iya. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola waktu karena kita punya kewajiban utama dan juga tugas tambahan seperti ini. Oke. Untuk Yuli hari ini luar biasa sudah bisa memimpin diskusi pada hari ini dan alhamdulillah juga penyampaiannya tadi kena ke teman-teman dan juga kita sudah bisa mengambil kesimpulan di akhir tentang visi dan juga gagasan perubahan di SDN 1 Jogomongo. Ini saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini nanti kita sambung di PI berikutnya di politika nanti kita ketemu lagi dengan inovasi-inovasi yang terbaru. Dari saya cukupkan manakala ada salah saya dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN
ini mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi tentang rencana untuk merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan dari OK 1 kemarin. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan visi dan juga prakarsa perubahan tadi ke kepala sekolah dan juga kepada warga sekolah dengan nanti dimoderasi oleh saya sebagai PT dari Yuli. Kemudian ada pun langkah untuk fasilitasi diskusi nanti, yang mana diskusi kita tujuannya adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, di sini nanti ada pun susunan acaranya. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Tadi sudah saya sampaikan dari tujuan diskusi kita. Kemudian merumuskan kalimat tumpang yang nanti akan disampaikan oleh Yuli untuk memimpin diskusi dan juga melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah Ibu Bapak, untuk kegiatan kita nanti saya kasih gambaran sedikit ya. Nanti ada beberapa kalimat tumpang yang akan disampaikan oleh Bu Yuli, dan nanti penjenengan kita berikan sticky note. Sticky note itu nanti adalah isi dari kalimat tumpang yang ada di layar, dan nanti silakan penjenengan memulai sesuai dengan arahan dari Bu Yuli. Jadi intinya juga saya kesini tadi adalah untuk membantu Bu Yuli, karena nanti Bu Yuli kan kedepannya adalah sebagai calon pemimpin pembelajaran. Jadi, setelah C-nya bilang kan nanti ke depan dia menjadi guru pemberat. Makan deh. Di metode beliau Bumi yang sudah guru pemberat di angkatan 4 dan juga Pak Nur ini di angkatan selanjutnya, dan teman-teman yang lainnya banyak di Jawa 1. Alhamdulillah ini ada Bu Yuli di angkatan 11. Nanti ada lagi teman-teman yang akan 12 nanti ya. Bocorannya ada ya. Ini sampai ini. Ya, alhamdulillah. Nanti harapannya Bu Yuli dengan bisa menularkan ilmu yang sudah didapat kepada teman-teman. Jadi kalau senior saya nikah dari kata dia gue. Mungkin itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti di sini saya sekalian deh, ini khususnya dan juga teman-teman pada umumnya selama kurang lebih 15 bulan nanti saya akan sering datang ke sini. Pulang di slide, pulang makan di rumah saya, pulang belajar bareng dulu. Menangi make dari bagus sekali di rumah. Kata dia. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke Bu Yuli. Betul ya? Kalau seperti itu saya cukupkan dari saya. Kemudian nanti monggo silakan dilanjutkan. Yuli, selamat siang. Oke, waktu sepenuhnya saya berikan ke Bu Yuli. Terima kasih Bu Mei. Teman-teman, di sini sebelum masuk ke dalam visi sekolah kita, untuk tentu saja kita itu sebagai guru memiliki cita-cita menurut impian kita. Nah, apa sih cita-cita menurut impian kita menurut teman-teman panjenengan semua? Boleh nanti panjenengan apa itu menuliskan di dalam skrip ini, atau nanti salah satu bisa mewakili untuk menyampaikan pendapatnya lewat suara. Sambil saya menunggu menulis, monggo nanti panjenengan menceritakan itu.
Boleh diskusi kalau Bu Rita itu saya mau boleh diskusi bener kan ya. Bagaimana Bu Rini? Kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana Bu Rini? Kalau dari saya pribadi, kalau saya percaya bahwa setiap siswa kita itu pasti memiliki potensi yang besar dalam dirinya untuk berprestasi, namun tidak hanya prestasi dalam bidang akademik dan juga namun prestasi dalam bidang non akademik. Oke. Potensinya pasti ada. Nah, semua anak itu memiliki potensi sendiri-sendiri. Gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, gitu. Saya percaya bahwa murid kita itu merupakan pribadi yang unik, yang beragam, yang punya karakteristik sendiri-sendiri. Yang satu kemampuannya pun juga berbeda-beda juga. Jadi kita harus bisa menemukan potensi yang ada dalam anak dan dapat kita kembangkan. Terima kasih Bu Win. Jadi setiap anak itu punya karakter yang dengan kebutuhan belajar yang sendiri-sendiri. Untuk itu kita sebagai guru juga harus memahami potensi minat tersebut. Untuk yang selanjutnya, kalimat upaya selanjutnya adalah di sekolah kita itu mengutamakan seperti apa. Nah ini kertasnya ganti, kertasnya ganti. Oh, dia buatan apa-apa, makanya boleh sambil menyuarakan suara emasnya, jadi tidak harus ditulis. Di sekolah kita itu mengutamakan apa untuk mencapai Di sekolah kita mengutamakan kebiasaan, meningkatkan keagamaan bisa dengan cara menghafal lagu Husna, baca pendek, dan itu kebiasaan sopan santun juga pergi berbaris bersalaman dengan guru, mengutamakan 5S, ini sapa sopan itu kebiasaan yang dapat menunjang visi kita. Ya, terima kasih Tahan. Jadi kita itu selama ini sudah membiasakan hal tersebut gitu. Makanya itu diutamakan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sambil menunggu jawaban yang lain. Ada yang menambahkan Pak Nur? Ya, saya setuju dengan pendapat Tahan bahwa sekolah itu menggunakan budaya positif, persis yang kita rekap oleh Tahan. Jadi alangkahnya itu kita menggunakan dengan menggunakan teknologi, kita sekolah itu mengadakan ekstra komputer ya, agar anak-anak itu bisa mengetahui teks. Jadi selain untuk penanaman karakter juga ditambah dengan teknologinya juga gitu Pak. Sampun selesai semua nomor dereng nggih. Sampun, kalau sampun saya masuk ke kalimat tempat selanjutnya. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa murid kita itu sadar bahwa apa saja. Dari pandangan kita sebagai guru, murid-murid kita itu sadar betul bahwa apakah potensi yang dimiliki bagaimana. Jadi mulai kita itu sadar apa belum punya potensi apa yang dimiliki. Nah, mungkin seperti itu mau menyampaikan gimana monggo. Menurut saya di sekolah kita itu murid kita itu sudah sadar tentang tata tertib sama disiplin. Iya. Jadi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi, bahwasanya sekarang sudah mulai terbiasa bahwa mereka itu sadar adanya sopan santun, tata tertib, disiplin, dan
Iya, terima kasih Bu Maya. Jadi murid-murid kita di sekolah itu sudah sadar betul akan kewajiban-kewajibannya gitu ya. Dan kita sebagai guru juga ikut menerapkan agar semua itu terwujud dan menjadi pembiasaan yang positif. Boleh saya langsung ke kalimat selanjutnya ya? Dan kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk bagaimana sih Bapak Ibu guru, tentu saja kita itu sebagai warga sekolah kita memandangnya dari segi guru bisa, dari segi siswa juga bisa. Kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana untuk mencapai visi tersebut, bahkan ya. Kita warga sekolah yakin untuk mendorong siswa menemukan potensi yang dimilikinya dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Jadi kita sebagai guru pakai fasilitator kita menggali Menggali bagaimana mereka supaya mereka itu dapat tetap di jalur yang positif. Kemudian mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Kita
seorang murid itu bisa dengan apa itu sikap 5S itu salah ya, terus masuk ke beban sekolah saling dengan bapak ibu guru, setelah itu masuk DTK pembiasaan asmaul husna bersama-sama, terus kemudian dengan surat-surat pendek. Nah itu dia juga mulai dengan TIK dengan ekstra komputer, dengan bahasa Inggris, juga pembiasaan dengan bahasa Jawa pada hari Sabtu. Di samping itu dia juga dengan upacara bendera itu juga melatih kedisiplinan dan menunjukkan sikap patriotisme. Ya dulu. Ya, terima kasih Pak Nur. Mungkin ada yang mewakili sikap dari guru. Kalau guru yang mencerminkan sesuai dengan visi kita. Anak-anak kelas 3, 4
Oke, berarti monggo. Dan dalam pembelajaran, guru menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan melakukan refleksi di tengah dan di akhir pembelajaran. Terima kasih. Jadi selain untuk mewujudkan generasi yang berprestasi, berkarakter, kita juga harus meningkatkan kompetensi kita di luar itu. Jadi Bapak Ibu guru di sini sebenarnya juga harus belajar teknologi juga untuk menunjang pembelajaran di kelas. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, kita juga harus tetap bisa menggunakan Canva, Quizizz, atau yang lainnya juga. Dan untuk pengerjaan PR kan seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, kita juga harus mengerjakan diri sendiri gitu ya. Terkadang kita juga harus tetap teknologi dalam menyongsong siswa-siswa tersebut. Jadi kalau kita itu kan sebagai contoh di Bapak Ibu sekolah. Kalau kita sendiri belum bisa, ya kita belum bisa menjadi contoh bagi siswa kita di sekolah. Mungkin ada tambahan sedikit. Dia monggo. Inisiatif perubahan itu berasal dari guru tentunya ya. Iya. Dari guru. Jadi kita harus punya inovasi-inovasi baru yang bisa untuk mencapai keberhasilan ketika kita mengajar pada anak-anak. Jadi perlu inovasi dan motivasi. Jadi guru punya inovasi dan punya motivasi itu adalah memotivasi siswa-siswa kita supaya siswa-siswa kita itu nanti tidak dengan perubahan baru itu ya tidak kaget dengan perubahan baru itu. Jadi ada perubahan, guru memberikan motivasi. Nah, seperti itu. Jadi tentunya yang kita tentukan ada hanya satu, adalah apa tadi? Inovasi, ya, perubahan. Iya. Jadi kita sebagai guru harus selalu inovatif jadinya. Kemudian dengan pengawasan dari Ibu Kepala ini, kita dalam memberikan pelajaran selalu memberikan pembelajaran yang aman dan menyenangkan supaya siswa itu besoknya datang ke sekolah itu semangat, tidak takut, tidak ada keluhan dari orang tua gitu dan itu. Saya lanjut. Apa saja sih kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi kolaborasi kita yang dilakukan guru, orang tua maupun KS untuk mewujudkan visi tersebut. Apa Burin? Jadi untuk kolaborasi yang dapat dilakukan untuk guru, orang tua, dan kepala sekolah dalam rangka mewujudkan visi itu salah satunya dengan mengumpulkan semua warga sekolah, ya, kemudian untuk melakukan rapat rutin terkait dengan visi misinya, visi misi sekolah kita, kemudian untuk mensukseskan program-program tersebut bagaimana? Itu salah satu. Mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Jadi untuk mewujudkan visi tersebut tetap harus berkolaborasi ya. Dan selama ini apakah di sekolah kita sudah melaksanakan kolaborasi itu mulai dari ada acara atau mungkin kita melibatkan dukungan dari wali murid atau guru, kemudian kepala sekolah dan yang lainnya pemangku-pemangku di dalam desa, apakah sudah kita laksanakan hal tersebut? Alhamdulillah. Ini untuk visi tersebut memang sudah sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Nah, apa saja bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visinya tercapai. Kegiatan apa sih Pak Ibu? Kegiatan yang bisa kita lakukan antara guru, orang tua, dan juga kepala sekolah, misalnya ada kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Jadi masing-masing wali kelas nanti akan berkoordinasi dengan Pak Depan, maksudnya ada Pak Depannya, bagaimana caranya kelas itu menjadi bersih, menjadi indah, menjadi nyaman, termasuk dengan penataan ruangannya, kemudian tamannya juga. Jadi selain di dalam kelas, di luar kelas juga kita usahakan untuk mengadakan penghijauan. Jadi guru tetap kolaborasi dengan orang tua. Dan mungkin contohnya itu lomba kebersihan. Mungkin ada tambahan kegiatan apa lagi? Ada kegiatan, misalnya kegiatan dari ulang tahun sekolah, kita mengadakan bahasa
besar ya anak langsung berjualan, mengembangkan potensi anak juga. Produknya nanti dari anak maupun orang tua yang bisa dipaparkan di situ. Kemudian apalagi mungkin yang dari guru, kalau kita dari kepala sekolah atau guru, mungkin kita sering kolaborasi pada waktu pembiasaan pagi itu kita kan secara bergantian dengan pembiasaan tiket atau bagaimana. Jadi kegiatan-kegiatan yang banyak itu tadi juga untuk mendukung visi supaya tercapai gitu. Nah, sekarang apa saja sih langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan bagaimana rancangan waktunya? Tentu saja untuk visi itu dimulai dari awal semester Ibu. Biasanya Ibu kepala sekolah mengundang Bapak Ibu. Nah, langkah konkretnya itu dari mana saja mungkin bisa dijelaskan? Ini untuk langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan adalah ya, jadi visi-visi itu bisa dirubah dan bisa tidak. Nah, bisa dirubah dan bisa tidak. Jadi kita untuk merancang visi-visi program sekolah itu tentunya di awal tahun anggaran. Nah, jadi tidak di tengah-tengah ya. Kalau kita tahun pelajaran itu kan di tengah-tengah, di bulan Juli biasanya. Tapi kalau perubahan visi-visi dan sebagainya itu di awal tahun. Misalkan di tahun 2024 kita sudah mencanangkan visi misi seperti itu. Nah, apakah visi misi itu kita rubah boleh apa tidak boleh? Ya, selama visi misi itu ada yang belum terrealisasi dari rencana itu boleh kita tambah ataupun kita rubah boleh. Jadi perubahan rancangan waktunya itu adalah di awal tahun. Nah, di situ ketika visi misi belum ada yang terlaksana, misalkan salah satu berbeda saja, kita buat inovasi program sekolah yang menunjang akhirnya visi-visi itu nanti bisa tercapai keseluruhannya. Nah, visi-visi bisa tercapai, apa yang sudah kita programkan semua tercapai, baru nanti di tahun berikutnya ya, kita mau mengubah visi-visi, kita tambah dengan hal yang inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Nah, itu rancangan waktunya segera itu. Jadi minimal kita dalam 1 tahun itu berjalan merancang itu, nanti bisa di tahun berikutnya kita tambah lagi atau kita lanjutkan agar lebih baik lagi. Jadi untuk rentang waktunya kita lihatnya dari 1 tahun itu ya. Ya, Bu. 1 tahun itu. Apabila mungkin ada yang kurang atau belum terlaksana bisa kita tambahan di Di selanjutnya. selanjutnya pada tahun berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu juga Ibu selaku kepala sekolah. Di sini sebagai wujud umpan balik dari saya tadi menjelaskan cita-cita kita tentang murid dan keadaan murid serta keadaan sekolah. Saya minta umpan balik dari panjenengan semua untuk kompetensi guru pembelajar. Berikut saya akan membagikan Elka satu diisi. Masa sekolah buatan ini kan Loh, ini gue. yang Yang berarti. yang
murid, potensi sekolah yang ada di sekolah kita yang dimiliki untuk merumuskan visi tersebut. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bu Naini. Monggo. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dong. Sudah luar biasa ini. Pemimpin diskusi sudah cakap dan serius ya. Oke, alhamdulillah. Teman-teman, diskusi kita sudah berjalan dengan baik, lancar, alhamdulillah. Terima kasih saya sampaikan atas partisipasi penjelasan semuanya. Oke, yang saya tahu dia jadwalnya padat, panjang banget sudah disempatkan dan mohon maaf sebenarnya ini kan jadwalnya untuk persiapan jadwalnya ini. Tapi karena gue saat itu ya ini, makanya saya atas nama pribadi mohon maaf dia karena ada tugas tambahan sehingga saya juga harus melakukan kewajiban saya. Oke, kemudian alhamdulillah diskusi tadi sudah selesai, Bapak juga sudah berkumpul. Mungkin nanti kalaupun ada kegiatan lagi, nanti juga akan melibatkan Bapak Ibu guru. Mungkin saya mohon izin juga nih, Ahmad, Ana, Yudi, dan teman-teman yang lainnya yang bisa saya sebutkan satu-satu. Intinya saya terima kasih atas waktu bimbingan dan juga pengalaman yang didapatkan Bu Yuli dari pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan 2 bulan ya Bu. Ini sudah mulai terasa perubahannya seperti itu. Kemudian nanti sebelum keluar kita dokumentasi dulu ya. Foto set. Foto real mungkin dapat dokumentasi. Mantap. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang bisa saya beri kesimpulan berarti kita tidak perlu mengadakan perubahan yang signifikan nanti. Dan alhamdulillah visi dari SDN 1 juga Bapak ini sudah mencakup dari apa yang sudah jenengan terapkan di lapangan pada anak-anak. Itu yang bisa saya sampaikan pada diskusi kita pada hari ini. Mungkin dari saya cukupkan. Nah, kalau ada saya kekurangan dalam saya bertutur kata, mungkin ada salahnya perilaku saya, mungkin ada kurang yang pas. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Nah, yang kurang pas itu ya di luar itu Bu, Pak. Ini nanti ya, lumayan kapan lumayan jam 10 kita sudah kasih. Ini aku ya apa-apa. Karena di sini saya bukan, sekali lagi saya tekankan, saya bukan menilai yang begini, bukan. Tapi saya adalah kemampuan belajar juga. Nanti ya, pun aku tahu ya junjungan langsung mulai yang dulu. Aku malah seneng ya, terus diparani kalau ada saya ya ngobrol biasa. Oke. Jadi saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya di kelas 1. Sekarang Bu Yuli mau minta tolong, kalau di sini kan Bu Yuli sebagai gurunya sampai kelas, ya. Nah Bu Yuli sekarang mau minta umpan balik itu apa toh? Umpan balik itu jawaban dari pertanyaan yang akan nanti Bu Yuli bacakan. Nanti di sini kan ada gambarnya. Bu Yuli itu pernah belum sih melakukan hal itu? Kalau tidak, apa sering, apa selalu. Nah ini nanti gambarnya disimpan. Ya kan semua gambarnya ini di kotaknya sini. Bisa? Bisa. Ya, nanti Bu Yuli baca. Nah, maka nanti menilai. Oke? Oke, bisa saya bagi? Pensilnya sudah siap? Oke, yuk. Saya bagi. Lima, bisa, restu, adab, sama Peter. Atas sendiri ditulis namamu. Ya, atas sendiri ditulis namamu.
Ya, terima kasih.